ekspirasi maksimum, kita kan mengeluarkan ekspirasi sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya. Nanti kan akan kita tahu apakah seseorang itu mengalami obstruksi atau tidak. Nah, dengan itu pun sebetulnya kita dengan alat kita juga bisa mengetahui ini. Hingga berapa ya kecepatan udara yang kita keluarkan itu melalui saluran nafas kita itu sampai berapa cepatnya. Misalnya katakanlah adalah 3.360 liter per menit. Karena cara menghitungnya gimana? Biar tahu. Nanti kita tidak akan bicarakan tentang mengenai LVP karena ini tidak penting untuk mengetahui apakah seseorang yang mau dioperasi itu kalau kita memakai apa itu virus yang apa itu ada bahaya dari antivirus itu belum tentu karena kan belum tentu otot pernapasannya itu tidak bagus. Sekarang saya mau minta berapa ya aliran udara yang ada di dalam saluran nafas kita itu. Jadi tadi saya misalkan adanya FEF 25 sampai 75%. Jadi kita kan bisa mengadakan pengeluaran udara sekuat-kuatnya. Dari inspirasi kuat, kita mengeluarkan sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya. Nanti dari itu kita bisa mengetahui seberapa ya aliran udara kita itu yang bisa melewati saluran nafas kita itu. Misalnya, nah kita akan menggunakan ya nanti kita akan dalam tertutup apa itu juga bisa ya. Misalnya demikian. Kenapa kok yang kita 25 itu 25 tidak keseluruhan karena kan titiknya itu kan masih pada pertengahan ya. Misalnya ya kalau kita mau mengadakan ekspirasi sekuat-kuatnya, kita akan mengambil inspirasi sekuat-kuatnya. Kita dulu siap-siap untuk mengadakan ekspirasi. Maka sebelum tromol belum apanya itu dimakan kan belum akan terkambing. Makanya setelah kita mengadakan inspirasi sekuat-kuatnya kita tahan sebentar. Terus kita menyuruh titik lanjut naruh coba itu untuk mulai mengeluarkan udara itu sekuat-kuatnya cepat-cepatnya yang catatan jangan sampai ada kebocoran kan betul itu ya. Maka di sini kan kita bisa memberikan contoh untuk mengeluarkan udara sekuat-kuatnya 0 detik. Kemudian setelah itu kita mengeluarkan kita akan mengeluarkan sekuat-kuatnya akan ada ini kan akhirnya kalau sudah tidak bisa kuat tapi nanti kan ada gambaran seperti ini. Akhirnya kan kalau sudah tidak bisa tambah lagi kan datang. Misalnya ya kita memakai kecepatan tromol berputarnya itu adalah itu yang kita punya itu ada yang berapa yang jelas saya ingat yang paling cepat itu adalah 20 mm per detik. Ada yang cuma setengah ada yang berapa itu saya lupa tapi misalnya ini ya tepat ini saja ada yang cuma 2,5
milimeter per detik, ada yang ada 4 kecepatan kalau tidak salah. Tapi saya ambil yang paling cepat, yaitu 20 milimeter per detik. Nah, kalau pada aplikasi itu kan 25 milimeter yang standarnya. Tapi untuk ini kita pakai 20 milimeter per detik. Jadi ini kan frekuensi itu berputar terus akan ada banyak. Ini adalah 20 mm per detik tadi ya. Ini kita mulai terus. Nah, nanti kan sampai di sini. Ini berapa? Jadi misalnya katakanlah 20 milimeter. Berarti di sini ini kan sama dengan 1 detik, ya kan? Terus kita tarik ke bawah. Mulai mana 1 detiknya itu? Kita tarik ke bawah. Mengenai di sini. Nah, ini kan kalau maksimumnya ini kan kita mengeluarkannya semuanya kan. Tapi kan dalam 1 detik pertama kan belum tentu semua udara pernafasan itu berhasil kita keluarkan semua. Nah, sekian ini kan 100 ya kan? Nah, antara ini dengan ini berapa? Jadi kan kita bisa tahu umumnya. Katakanlah misalnya ya, untuk mudahnya itu adalah berapa ya? 150 mm. Adalah 150 mm. Padahal naik turunnya ini, naik turunnya ketan, kenapa kan bisa ada naik turun? Ini adalah 1 milimeter itu adalah setara dengan 30 milimeter. Jadi kalau ini ada 150 milimeter berapa? Coba. 150 dikalikan 30. Apa? 4.500 milimeter. Misalnya 400 itu bagus ya. Banyak yang bisa mencapai ini sebenarnya. Kalau saya dulu waktu saya masih muda, kita umur 22 tahun, saya jadi mahasiswa pertama kali tahun 72 dulu. Nah itu kan saya mempunyai kapasitas sekitar 4.200 mililiter untuk sini saya. Jadi saya orangnya itu tinggi, saya ngambil yang mana ya. Ada yang saya ukur juga ada yang mempunyai kapasitas kitanya itu sekian ini. Nah ini katakanlah 100 mililiter ini kan berarti berapa? 4.500 mililiter. Maka kita mengambil dari ini tengah-tengahnya mana? Misalnya tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengahnya itu berapa? Adalah 4.500. Kan berarti 2.250. 2.250 mililiter.
Ini kan berarti 50%-nya. Ya kan? Kemudian kita ngambil yang 25%-nya. Katakan di sini. 25%-nya. Separuhnya dari 2.250 berapa? 1.125 mililiter. Ini adalah 25%. Berapa? 1.125 mililiter. Kemudian yang itu 75%. Berapa? Nah, ini ditambah 1.000. Berapa? 3.375 mililiter. Nah, antara ini 25% sampai 75%, ini kan yang bisa kita keluarkan cepat di tengah-tengahnya. Makanya kan sering dipakai untuk mengukur peaknya. Peak expiratory flow. Katakanlah, sekian ini siapa ini? Ini adalah karena separuhnya kan 2.250 liter, ya kan? Ini dicapai dalam waktu berapa? Kita bisa menilai pencapaian waktunya itu mana ya? Nah, ini kan kecepatannya sekian. Nah, ini 25 mililiter, 25% itu kan ada di sini. Terus kemudian 75%-nya itu adalah di sini. Nah, ini kalau kita tarik ke atas ini, kertasnya kan bisa kita ukur. Kecepatannya kan 20 mm per detik. Maka antara yang 25% ini sampai ke 75%, ini ada waktu berapa detik? Misalnya ini adalah 0,4 detik. Dari mana kok tahu 0,4 detik? Misalnya ini adalah berapa ya? 8 mililiter. Kalau 8 mililiter berapa? 8 mililiter kan sama dengan 8 per 20 detik. Berapa? Sama dengan 4 per 10. Sama dengan 0,4 detik. Ya kan? Jadi sekian ini kan perlu waktu 0,4 detik. Bukan detik. Maka kita kan akan bisa menghitung sekian ini kecepatannya berapa. Ya. Katakanlah ini adalah 2.250 mililiter. Ya, ditempuh dalam waktu 0,4 detik. Jadi dalam 1 detiknya berapa? Dalam 1 detiknya sama dengan 1 per 0,4 kali 2.250 mililiter. Ya kan? Dalam 1 detiknya. Berapa? 5.625.
625 ya. Tidak per detik. Per 60 menit. Nanti dari 1 menitnya berapa? Sama dengan 60 dikalikan 5.625 mililiter berapa? 337.500. Berapa? 500 mililiter atau sama dengan 337 liter per titik flow dari aliran udara kita. Dengan cara ini kita ternyata bisa mencapai 337,5 ya liter per menit. Nah, jadi kan cepat. Ini kan kalau nggak salah sekitar 300 sampai 4.500 sampai ya. Jadi kecepatan aliran grafis mengikuti flow-nya. Kan kita bisa tahu. Nah ini dari kecepatan udaranya. Tapi kita kan juga ingin mengetahui seberapa ya kemampuan dari paru-paru kita itu untuk bisa mengadakan pertukaran gas dalam setiap menitnya. Ini kan kecepatannya. Tapi paru-paru kita itu berapa? Itu namanya adalah MVV, maximal voluntary ventilation. Semakin besar, semakin bagus keadaan paru-paru kita ini. Jadi caranya bagaimana? Dengan memakai spirometer yang ada pada tempat kita, kita juga sudah bisa mengukur MVV itu. Berapa ya kemampuan paru-paru kita itu untuk bisa mengadakan pertukaran gas dalam kulit. Jadi sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya. Jadi caranya bagaimana? Kalau kita napas dengan volume 3 saja kan biasa. Nanti kita rekam asal tidak bocor, kita tampung misalnya dalam waktu berapa. Ya, kalau untuk mengukur saja kan kita sampai cuma 3 kali saja. Nanti, ya. Kalau saya hapus saja ya. Yang dulu ya dok. Sudah ada ya. Ini ya. Ini cuma untuk mudahnya saja. Jadi kan kalau kita bernafas, kalau belum bernafas kan begini. Kita inspirasi kan gambarnya seperti kemarin. Inspirasi, ekspirasi kan 3 kali. Inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Kemudian kalau kita mau mengukur kapasitas kita kan akan menarik, akan mengadakan inspirasi sekuat-kuatnya. Nah, nanti dengan inspirasi kita akan sampai betul-betul habis. Nanti kalau sudah nggak bisa masuk, nanti kan akan ada gambar, tapi jangan masuk. Nah, kalau sudah datar begini, kan nggak ada yang masuk, kita beri agak-agak untuk mengadakan ekspirasi sekuat-kuatnya sampai tidak bisa keluar. Nanti kan akan datar. Kemudian setelah tidak bisa keluar, kita menarik nafas lagi sekuat-kuatnya sampai tidak bisa masuk. Kalau cara pengambilan itu bagus, biasanya akan hampir sama. Ini adalah ekspirasi sekuatnya datang.
ulang lagi. Nah, paling tidak ini kan ada 3 kali seperti ini gambarannya. Maka kalau kemarin kan kita, tapi ini kan adalah volume kapasitas kita yang kita ukur. Kalau kita bisa mendapatkan gambar seperti itu. Tapi sayangnya kalau untuk mahasiswa S1 yang sering praktikum itu maaf ya, kok digodokkan tane sehingga putisnya itu lepas atau apa, terus agak ketawa atau apa ya sudah, kalau ketawa atau apa digagal. Tapi kalau tidak itu tetap apa, nanti bisa mendapatkan gambaran seperti itu. Saya sudah mencoba sendiri, saya sering memberi contoh, tapi karena saya sudah tua begini ya, walaupun masih apa, tapi kan saya masih bisa mendapatkan gambaran yang kilometer yang tidak punya. Nah, ini adalah kalau kita mengukur kapasitas kitanya. Tapi yang mau kita ukur itu adalah MPT. Jadi kalau kita mau mengukur MPT, kalau bernafas dengan kapasitas kita kan nggak mungkin. Jadi kita akan bernafas secepat-cepatnya. Jadi ada gambaran seperti itu, cepat-cepatnya, tapi juga sekuat-kuatnya. Jadi seperti kalau anjing bernafas itu. Jadi kita memantau pernafasan kita seperti apa. Sehingga tidak akan bisa mencapai sekian itu. Biasanya hanya sekitar 70%-nya itu saja sudah cukup bagus. Misalnya, saya tidak akan menggambar lagi apa. Misalnya ini adalah gambarannya. Ini kalau ini kan seperti ini ya. Tapi kalau kita bernafas cepat, maka ini katakanlah ada gambaran seperti ini. Tapi ini misalnya kita dengan memakai kecepatan tromolnya itu adalah 25 mm per menit. Menit loh. Yang paling lambat itu 25 mm per menit. Terus yang agak cepat 2,5 mm per detik. Terus yang paling yang agak cepat lagi itu 10 mm per menit. Dan yang paling cepat 20 mm per menit. Terus kita pakai yang 2,5 mm per detik. Maka kan ini kan agak rendah. Kita bernafas secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya. Nah, nanti kan ada gambaran seperti itu. Maka dalam waktu minimal dalam waktu 15 detik. 15 detik itu kan bermenit. 15 detik kan sama dengan seperempat menit ya. Itu katakanlah kita ada sekitar 9 kali pitnya ini. Ini ada 9. Kan sudah kita itu. 9. Nanti ininya pun kan bisa kita hitung. Kata-katanya berapa? Jadi kan dia berapa? 9 kali. Katakanlah ini dari 10 atau 2, 3, 10 misalnya, itu dari 10 kali itu katakanlah tadi adalah sekitar berapa ya, 3.200 mililiter. Nah, itu 3.200. Tadi kan 4.500 ya. Tapi ini katakanlah adalah berapa? 3.200. Rata-ratanya misalnya, biar bilangannya mudah. Sehingga kalau rata-ratanya itu adalah 3.200 ml,
kita bisa bernafas dengan tadi berarti dalam 1 menit per 1 detik, maka kan 1 menit sama dengan 4 kali 9. Berapa? 4 kali 9. 36 kali per menit. Maka kita kan tinggal mengalihkan saja. 36 kalikan berapa ini tadi rata-ratanya? 3.200 mililiter per menit. Berapa? 115.200. Berapa? 115.200 ya. 115.200 mililiter atau 115,2 liter per menit. Kita kan bisa menghitung MPV-nya. Orang normal kira-kira mempunyai harga sekitar 80 sampai 120 liter per menit. Jadi saya mohon dibedakan. Jadi antara MPV maksimum voluntary ventilation dengan peak flow kita saja. Kalau peak flow itu bisa mencapai sekitar 450 liter per menit. Tapi kalau maksimal voluntary kita adalah dengan secara kita napasnya itu dengan ada yang bisa kita sadari kata punya otot sadar itu adalah katakanlah antara 80 sampai kita 120 liter per menit. Kita nanti bisa pakai instrumen yang ada pada tempat kita itu. Jadi paling tidak saya bisa menambahkan adanya peak flow maupun apa yang disebut dengan maksimal voluntary. Tapi kita juga sering ingin tahu apakah paru-paru kita itu mengalami restriksi pembatasan gerak seperti megalu bahasa Jawa ini ngembang kempisnya paru-paru kita itu kan bisa mana mas? Apa bahasanya Jawa tak izin metu ya. Kalau Mas Reza dari Cilacap mungkin nggak begitu ganggu kalau ada khusus Jawa yang menyertuk yang Mbak Tina, Mbak Feria, Mbak Rizda ini bisa enggak ya? Sekalian belajar bahasa Jawa. Ya. Mbak Rizda dari mana? Saya dari Lampung. Lampung. Oh Lampung itu kan orang Jawa ya. Kalau Mbak Feria Dari Bengkulu, dokter. Bengkulu itu di sana itu asal usulnya bahasa Indonesia yang dipakai dari Melayu itu kan kenapa kok dulu tidak pakai bahasa Jawa kok pakai apa? Sumpah Pemuda, tapi bangsa Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia berbangsa satu bangsa saya kan bukan pernah dulu kalau upacara Sumpah Pemuda ini kan sering upacara Mbak. Ya, SD, SMP. SD pernah SMP suruh baca Sumpah Pemuda kalau itu biasanya pas apa sering ada di apa Sumpah Pemuda atau yang paling sering ya suruh membaca Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Pernah ada yang tugas membacakan Pancasila atau apa upacara tapi ada upacara ada. Maaf ya ini jadi ini adalah mengenai antivirus. Paru-paru kita kan juga mempunyai kemampuan untuk kembang biusnya, yaitu kan beberapa yaitu kalau paru-paru kita itu banyak karantina diganti dengan jaringan kita kita bisa
namanya apa? Fibrosis. Maka kan kemampuan untuk kembang kempesnya kan akan berkurang. Kemampuan paru atau alveoli kita untuk kembang kempes dan berkurang itu yang kita sebut dengan restriksi. Restriction. Tapi paru-paru kita kembang kempesnya itu mungkin cukup bagus, ya. Tapi apa? Saluran nafasnya itu ada gangguan, ada penyempitan, mungkin ada lendirnya apa, sehingga sering pada orang yang menderita asma, kalau pas tidak ada serangan biasanya bisa bernafas normal, tapi kalau pas ada serangan, ada penyempitan bronkus, ada bronkokonstriksi, kan sering kesulitan untuk bisa mengeluarkan, untuk ekspirasinya terutama. Itu namanya adalah obstruksi. Jadi kita harus membedakan adanya restriksi dengan obstruksi. Obstruksi. Jadi gimana caranya? Perlu tahu nggak? Restriksi kalau mungkin dulu sudah kita ambilkan contoh siapa itu ya. Kalau restriksi kan kita pakai bilangan dari orang yang membuat apa algoritmanya itu adalah seorang, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, seorang yang buta tapi menang itu win, buta itu bab, sehingga kan bad win, orang yang buta tapi menangan, enggak, jadi kan ada cara ya Mbak, maaf ya, ada cara agar sesuatu itu tidak mudah lupa dari ingatan, itu kan ada semacam pelajaran matematika itu gimana Mbak, apa Mbak Tina, Mbak Celia, Mbak Reza, Mbak Reza, gimana? Aneh ya? Kayak gimana dengan cara seperti ini? Apa? Kira-kira nyambung nggak ya? Apa? Nggak, artinya itu kan ya. Nggak, kalau yang apa mungkin saya bisa baca, tapi yang apa itu kan kalau tanpa kuliah, tanpa ada bukan ini nanti bisa agak sulitan juga ya. Itulah. Jadi kalau restriksi kita akan pakai dari bed itu dulu ya. Saya ulangi saja ya biar kita lebih tahu itu ya. Ini sudah ya hapus ya. Karena kita dengan instrumen yang kita punya, kita sudah juga bisa mengetahui apakah seseorang itu mengalami restriksi paru-parunya, tapi apakah juga mengalami obstruksi. Nah, kalau kita pakai spirometer yang apa ya, itu kan nanti ada gambarnya apa. Tapi saya membuatnya gimana nggak tahu. Tapi kalau dengan itu kita ada bukti apa, rekamannya itu jelas, kita bisa tahu. Demikian. Coba. Untuk bisa tahu ada restriksi atau tidak, kita kan harus memakai vital capacity, ya. TV atau visi ya, vital capacity, visi ya. Untuk pria, prediksi untuk pria, dan juga vital capacity, visi, prediksi untuk wanita. Kalau kita bisa mencapai
vital capacity-nya itu bisa mencapai lebih atau sama dengan 80% dari vital capacity ini kan normal. Biasanya kita mengambil 80%. Lebih dari 80%, ada yang cuma mengambil 75%. Tapi kalau saya cenderung mengambil yang 80%. Karena saya untuk setelah ini pun saya masih bisa mencapai lebih dari 80%. Masih 84% saya ngecek ya kira-kira 2 minggu yang lalu. Oke, lumayan lah. Saya masih bisa mencapai 80% dari 84% dari vital capacity presisi untuk umur saya. Jadi kalau saya dengan Mas Reza ya jelas, otot-ototnya kan masih bagus. Saya kan mungkin sudah mengalami ketuaan, sudah apa ya, tapi alhamdulillah masih diparingi sehat ya. Gimana? Kelihatan sudah belum ya? Maaf Mas Reza, saya cuma mau tanya begini, kira-kira pembicaraan saya itu masih mudah didengarkan enggak? Atau sudah kelihatan kok dia paru-paruan, artinya itu masih runtut enggak? Masih bisa didengar? Masih ya? Masih. Alhamdulillah masih ada. Saudara pun kalau Mas Reza ya untuk mencapai usia saya kan masih kira-kira ya butuh waktu lebih dari 40 tahun lagi. Ya, kan umurnya sekarang belum ada 32. Kalau umurnya sekarang 32, untuk umur saya kan masih butuh 40 tahun. Betul enggak Mbak Tina? Iya. Enggak katanya, betul enggak? Iya kan Mbak Rizka. Yang namanya harta yang paling berharga itu sebenarnya adalah kesehatan. Kita punya apa? Punya apa-apa, makan dibatasi, mau kemana-mana harus diantar. Ya saya kebetulan sepeda masih bisa. Saya itu montir bengkel saya juga masih bisa. Tapi pernah, saya nggak tahu sebabnya apa. Punya sepeda motor, ini cerita aja ya. Nah, sepeda motor, TK-nya ngerusuki karburator. Saya masih punya yang pakai karburator, belum yang heavy, belum yang elektronik fuel injeksi. TK-nya dirusuki di Oppo. Recording in progress. Tapi ternyata packingnya itu kalau sudah dibuka itu harus diganti yang bagus. Yang mengalami masih bocor. Kok suaranya di stasiun ada angin juga kok iso galak tuh kok. Terpaksa saya bawa ke bengkel ahlinya yang memang kalau sebenarnya karburatornya ahli bagus ini cuma bocor kan cuma saya bilang atau apa ternyata perspektif itu yang apa itu ternyata harus ganti baru di beli lem atau apa itu apa memang betul batu lap. Jadi nanti di beli lem atau apa itu apa memang betul batu lap. Jadi nanti kalau ada kebocoran angin atau gasnya yang apa itu menjadi tidak bagus mas. Ya itulah. Jadi ngerti ya. Memang untuk tahu itu kelihatannya ya. Sering harus ada pengorbanan ya Mbak. Bisa, Mbak apa Mbak Bisa, Mbak Feria, Mbak Tina. Gimana Mas Reza? Apa Mbak Mas Reza dengan nyebut nama ini kira-kira enggak ya apa? Enggak. Maka kita kan sudah panggil dulu ya. Adalah yang sering digunakan pada ini harus ada kurung ya, dia tidak kurung. Jadi ini adalah 27,63 dikurangi 0,112
dikalikan dengan umur dalam tahun, ini tutup kurung, baru dikalikan dengan tinggi badan HIPD dalam sentimeter. Nanti akan ketemu kapasitas. Kita prediksi ini adalah dalam mililiter. Sedangkan kalau pada wanita itu agak beda sedikit. Ini adalah 21,78 dikurangi 0,101 kalikan umur tinggi badan dalam sentimeter, ini akan ketemu. Ini kalau bisa mencapai 80% dari ini, misalnya katakanlah kita mempunyai kapasitas kita prediksi, misalnya ya, katakanlah 4.000 mililiter misalnya. Katakanlah yang putih ini misalnya ya, dari prediksinya ini adalah katakanlah 3.200 ya. Misalnya dia mempunyai kapasitas prediksinya sekian. Tapi setelah diukur kok tidak mencapai ini. Katakanlah ini adalah cuma mencapai 3.400 ml. Ini juga tidak bisa mencapai ini. Katakanlah hanya mencapai adalah 2.800 ml. Nah sekarang dari keadaan ini, misalnya ya, dari keadaan ini, yang liar ini kira-kira ada restriksi atau tidak? Mana? Ini kan 3.400 per 4.000 kali 100%. Ada nggak 80%? Berapa? 85%. Kemudian ini pakai ya, 85. Yang ini yang putri. Berapa persen? 87,5. Berapa? 87,5. Ya kebetulan semuanya bagus ya, yang kita ambil yang bagus ya. Berarti dari paru-parunya nggak ada masalah misalnya. Tapi dari saluran nafasnya ada masalah nggak? Kita memakai FEP1. Tahu nggak FEP1? FEP1. F-nya itu adalah dari force. Dengan paksa, kita mengeluarkan dengan paksa. Kuat paksa. E-nya itu adalah expiratory. P-nya itu adalah volume. Di dalam 1 detik pertama. Itu berapa? Sehingga kalau seseorang itu dalam 1 detik pertama bisa mengeluarkan udara ekspirasi yang sekuat-kuatnya lebih dari 80%, itu kamu aman, lebih dari 80%, maka saluran nafasnya itu tidak ada penyempitan, tidak ada bronchoconstricti.
kita ambil enggak ditonton yuk kan Mbak. Gimana ya caranya? Ya. Ini ya. Jadi seperti tadi, lalu kita mau ini katakanlah kita mau mengukur akselerasi kuadratnya. Ini belum bisa kuadrat. Kita terus menyuruh untuk mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya. Saya di sini kita untuk mengeluarkan ini kan nanti kan akan apa? Kemudian setelah kan akan ada tambahan tadi dengan kecepatan kertasnya itu adalah 20 mm per detik. Ini dalam 1 detik pertama. Ini 0 detik. Kemudian 1 detik itu kan harusnya adalah 20 mm. Nah, ini kita lihat. Di sini kita tarik ke bawah. Ini motongnya di mana? Nah, di sini. Titik pertama. Ini adalah ke 100%. Kalau bisa sampai di sini kan 100%. Tapi ini adalah di sini. Ini katakanlah potongnya di sini ini berapa? Misalnya yang mau kita pakai yang laki-laki atau yang wanita? Oh, dua ya. Misalnya katakanlah potongnya dalam 1 detik pertama, ini kok di sini ini kan dari kertasnya kan milimeter. Katakanlah di sini motongnya pada ini tadi adalah 3.400 ya. 3.400 ml. Nah, ini motongnya di sini ini ternyata adalah pada 2.900 ml. Dari ini kan kita bisa dalam 1 detik pertamanya ini kan 1 detik motongnya di sini. Katakanlah ini adalah 2.900. Maka 2.900 per 3.400 karena dia bisa mencapai 3.400 meter. Mencapai enggak 80%? Kalau lebih dari 80% ya berarti tidak ada obstruksi. Tapi kalau kurang dari 80% biasanya sering menunjukkan adanya obstruksi dari saluran nafasnya. Berapa, Mbak? 85,29 ini. 85. Sehingga setelah ini sering kalau kita pakai yang apa? Yang otomatis yang kita katakan bahwa tidak ada obstruksi, tidak ada obstruksi. Orangnya normal. Gimana Mbak Tina? Kalau ngambil yang normal cuma gini aja, enggak, karena ini bisa saja dengan ngambil bilangan yang apa? Kira-kira gimana Mbak Dalia atau Mbak Rizka? Ya dengan cara ini kita bisa enggak? Jadi dengan sumber yang ada pada kita itu juga sudah bisa mulai adanya yang ada di situ. Saluran nafasnya ada obstruksi atau tidak, kita juga bisa mengukur ISO dari saluran saluran nafas kita apa itu berapa, kemudian MCV-nya kita bisa berapa. Nah, kemudian mungkin Mbak Telia ataupun Mbak Rizka itu juga sering melihat
ada seorang bayi yang lahir prematur. Seorang bayi yang lahir prematur itu biasanya belum cukup mengeluarkan surfaktan. Di mana surfaktan itu kan disekresikan oleh pneumosit tipe 2. Tapi kalau epitelnya untuk arteri kan pneumosit tipe 1. Kalau kedua kan mengeluarkan surfaktan. Sehingga kalau surfaktannya itu kurang besinya, maka arterinya itu tidak bisa mengembang. Sehingga sering harus dia itu sudah sebetulnya menyentuh udara luar, itu kan ada refleks untuk apa? Tapi karena paru-parunya itu ada tegangan permukaan itu, dia sering terpaksa harus dibantu pakai napas buatan atau apa itu ya. Sehingga orang bisa mengalami asfiksi itu kan biasanya karena kekurangan surfaktan gitu ya. Jadi dengan adanya surfaktan maka kan kita akan sangat mudah untuk bernafas. Kita kan apa yang namanya compliance-nya kan juga. Tapi paru-paru kita kan tetap dalam keadaan tidak akan kolap. Sebabnya apa, Mas? Apa Mas Risa kok tidak kolap? Karena ada faktor tadi yang tapi yang jelas karena paru-paru kita itu ada dibungkus oleh pleura. Di mana pleuranya itu sendiri kan harus tekanannya kan mesti lebih negatif daripada tekanan yang ada di dalam arterinya kan akan menyebabkan. Sehingga kalau sesuatu sebab dadanya tertusuk atau mungkin paru-parunya itu ada covernya. Karena pada orang yang menderita vaksin defisit, arterinya kan bisa bocor, sehingga kan bisa berhubungan dengan pleura. Maka kan akan bisa menyebabkan orang bahaya. Orang yang tembak yang tertutup dadanya, kalau itu kan bahayanya kan kalau bisa menyebabkan adanya daripada pleuranya nanti kan paru-parunya tidak bisa untuk bernafas karena mengalami kolapsnya. Jadi untuk ini perlu kami ulangi lagi. Pertama, kita bisa bernafas, itu mekanisme pernafasannya itu paling tidak kita harus mengenal 3 hukum. Yang pertama adalah hukum Boyle. Mana hukum Boyle itu kan ada pergerakan udara. Mana P1 kali P1 kali P2 kan ada gerakan. Ya kan, udara bisa bertukar antara udara alveoli dengan atmosfer. Pertukarannya itu kan disebabkan karena hukum Boyle. Yang kedua, kita harus mengenal adanya hukum Dalton. Apa? Di mana dalam hukum Dalton itu yang terpenting perlu kita ketahui bahwa udara atmosfer itu kan terdiri dari campuran gas, di mana gasnya itu mempunyai tekanan parsial. Misalnya tekanan parsial dari oksigen itu berapa? Misalnya kalau di dalam atmosfer katakanlah 158 mm3. Tekanan parsial nitrogennya berapa? Katakanlah 596 mm3 misalnya. Nanti kan udara yang terpenting kan itu
tapi kan sering juga ada CO2-nya walaupun kecil, misalnya CO2-nya itu adalah 0,3 mm3 dan uap air karena kalau di tempat kita apalagi Indonesia itu adalah negara kepulauan, maka selalu akan lembab. Ini yang saya rasakan ya, yang betul-betul saya rasakan. Kalau mencuci pada malam hari di tempat kita, misalnya pagi akan kering. Itu enggak, Pak. Nanti waktu saya menunaikan ibadah haji, malam-malam nyuci, pulang di tempat yang atas itu ada jemuran apa. Paginya itu sudah kering, keringan. Pulang dari Masjidil Haram, sholat jamaah di sana, pulang sudah apa? Sudah apa? Kenapa kok? Sudah kering, Pak Delia. Karena udara di sana itu kelembapannya rendah sekali. Sehingga kalau kita punya kerupuk, kayak meja yang ini, saya kira kalau ada AC ini dibuat kelembapannya itu menjadi rendah, nggak akan mudah melempem. Tapi kalau kita meletakkan kerupuk di meja, misalnya akan melempem. Kan menunjukkan bahwa udara ini adalah ada uap air. Sering kalau orang itu aku sih cah cilik. Dan kemarin saya mikir, jangan juga aku sih ya. Apa? Kalau meletakkan air es, gelas es itu orang jangan sembarangan. Nanti gelasnya bisa bocor karena air es yang dimasukkan dalam gelas nanti kan di luarnya kan akan menjadi basah, mengembun. Kenapa kok mengembun? Apa es bocor? Itu karena memang karena akan mengembun. Dia teman cerita. Tapi mungkin banyak yang sering lupa. Kalau tubuh kita itu kan mempunyai suhu optimum yaitu 30 derajat. Apa sebabnya, Pak? Ya. Suhu optimum kita itu 30 derajat itu kurang nanti 35 ya diputar ini. Tapi kalau sudah 38 derajat sudah kayak gila dalam apa sebabnya? Ya, karena tubuh kita itu optimum untuk bisa melakukan ketahanan adalah pada suhu 37 derajat. Kalau kelebihan mungkin lebih cepat, tapi itu juga berbahaya. Kalau apa nanti kan protein pun kan juga bisa mengalami denaturasi. Tapi saya mau mengatakan, saya katakan bakteria dan menjawab pula yang ada hubungannya dengan kelembapan. Bakteria pernah memasak air sampai mendidih. Kok air dimasak, dipanaskan, mendidih sebabnya apa? Air. Akhirnya kan mendidih. Kok bisa mendidih sebabnya apa? Apa? Suhu di airnya naik. Nah, suhu airnya kan kalau masih ada airnya kan nggak mungkin caranya itu coba Mas Bapak Reza kalau masak air tinggal jagungan apa lupa airnya sampai habis caranya akan rusak. Betul nggak? Kenapa kalau masih ada airnya? Ya. Ya kalau mendidih apa sebabnya? Kenapa suhu 100 derajat Celcius kok airnya itu mendidih? Apa yang jadi mendidih? Mendidih kok gerali. Apa ya Mas Reza? Mendidih itu sebetulnya apa?
uap air Apa? berubah menjadi bentuk uap. Jadi titik Jadi uap air jenuhnya itu sudah terlampaui. Misalnya darah kita pun bisa mendidih kalau kita berada pada suatu tempat di mana tekanannya itu rendah. Kita kan kalau pada suhu tubuh kita kan tekanan uap air jenuhnya itu adalah 47 derajat, 47 mm lagi. Tapi darah kita pada suhu itu juga bisa mendidih kalau kita berada pada suatu tempat yang tekanan udaranya itu sangat rendah. Bahaya kalau darah kita mendidih meninggal. Jadi mendidih itu adalah disebabkan karena fase air dari suatu air misalnya itu berubah menjadi fase gas uap. Berapa? Yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau kita memanaskan air sampai 100 derajat Celcius, maka fase cairnya akan berubah menjadi fase gas mendidih. Jadi kan udara kita itu terdiri dari beberapa campuran gas, diantaranya kan itu ya, itu dari hukum Dalton. Terus kemudian setelah udara itu kita hisap masuk ke dalam alveoli. Kalau alveoli itu dindingnya tipis, sudah ditembus oleh gas-gas yang tekanannya lebih tinggi, menembus membran yang tipis. Nah, maka setelah sampai pada alveoli, gasnya kan akan menembus membran alveoli sampai ke kapiler alveoli. Apa sebabnya, Mbak Tina? ada difusi situ. Karena ada proses difusi, di mana proses difusi itu adalah pergerakan tekanan gas yang dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Misalnya kalau di dalam alveoli itu katakanlah tekanan oksigennya, tekanan parsial oksigennya itu tinggi, dengan yang ada di dalam kapiler itu rendah, maka kan akan ada difusi dari oksigen masuk. Tapi tekanan parsial CO2 yang ada di dalam darah kapiler itu kan lebih tinggi yang ada di dalam darahnya daripada yang ada di dalam. Maka kan akan ada difusi dari kapiler darah venanya itu. Itu adalah hukum dari Henry. Paling tidak kita kan mengenal 3 hukum Boyle, hukum Dalton, dan hukum Henry. Dalton adalah Boyle, pergerakan udara itu, kemudian Dalton adalah mengenai tekanan parsial gas pada suatu, dan yang satunya adalah Henry, adanya difusi gas dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu kan di dalam jaringan bisa terjadi. Karena kita itu memang unik, hampir setiap sel tubuh kita itu akan bersinggungan dengan nitrogen. Apa sebabnya, Mbak? Ya, Mbak. Ya. Karena nutrisi yang dibawa Karena metabolisme itu untuk oksigen. Nah ya, kalau tidak bersinggungan, maka darah kita kan tidak boleh sampai berhenti. Kok continue bisa mengalir terus sebabnya apa ya, Mbak Tina? Darah yang ada di dalam. Karena kalau yang namanya respirasi itu paling tidak juga kita harus tahu bisa continue mengalir terus. Karena adanya pompa jantung itu ya, Apa? pompa jantung. Karena ya memang jantung memompa, tapi jantung itu sendiri waktu memompa kan ada sistolik, ya, tapi kok darahnya tetap mengalir walaupun jantung dalam keadaan diastolik. Continue. Kontrol dari saraf pusat tuh. Tekanan hidrostatik itu ya. Apa? Tekanan hidrostatik dari ini. Apa? Tekanan hidrostatik mungkin. Tekanan hidrostatik. Statik. Yang jelas
tekanan di dalam arteri besar itu selalu dijaga lebih tinggi daripada tekanan yang ada di dalam kapiler. Misalnya, coba Mas Reza, kita mengukur tekanan darah kan? Berapa tekanan darahnya Mas Reza misalnya? 120/80 mm3 misalnya. Artinya apa itu? Apa? Janjane apa? Jadi waktu jantung itu menumpah darah masuk ke dalam aorta, kita masuk di dalam aorta. Aorta dan arteria besar itu kan mempunyai distensi bilateral, melar. Jadi kan apa itu kan mulur itu jadi kan apa Mas Kambang megar ini apa istilah bahasa distensi istilah itu malah kebanyakan kalau distensible lentur Kelenturan. dia kan iya kan nah, tapi karena kelenturan kan ada daya elastis untuk kembali semua ya. Sehingga daya elastisnya itu kan akan mempertahankan agar darah itu selalu lebih tinggi daripada yang ada di dalam kapiler kita. Misalnya kok tidak sampai 0 walaupun kalau darah kita itu diukur pada ventrikel itu 120/0. Tapi kalau dalamnya karena itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kalau orang itu mengalami banyak arteriola yang mengadakan vasokonstriksi, tekanan diastoliknya tinggi. Tapi kalau banyak arteriola yang terbuka, tekanan darahnya bisa menjadi rendah. Sehingga orang ada yang mengatakan, wah tekanan darahnya apa itu yang diastoliknya itu nanti yang bahaya kalau tinggi. Karena kalau tekanan darahnya itu tinggi kan berarti banyak vasokonstriksi pada arteria. Kan akan ada gangguan perfusi pada jaringan. Ini tidak kan itu ya. Terus kita juga harus tahu bahwa gas itu semakin apa kan menjadi larut, tapi kan tergantung dari kelarutannya itu juga tergantung dari keadaan luar. Misalnya kita kan juga sering tahu mengenai adanya minuman berkarbonasi. Apa Mbak Tina? Minuman berkarbonasi. Apa itu? Coca-Cola, Coca-Cola, Fanta, kan berkarbonasi. Kok bisa larut CO2-nya itu di dalam? Apa sebabnya? Wah, meres. Apa sebabnya? mungkin berkaitan dengan H2O. Karena diberi tekanan. Ya kan? Tapi dibuka larut kan, CO2 yang larut kan jadi lepas sebagai glue. Itu juga bisa terjadi pada darah kita. Kalau kita menyelam, kan bawa scuba, nanti kan harus apa? Agar pada waktu menyelam itu juga bisa bernapas dengan badan tertekan air dari luar, itu kan menyebabkan ada gas yang bisa larut di dalam darah kita, bisa. Misalnya nitrogennya, oksigennya. Sehingga kalau kita menyelam pada kedalaman 30 meter misalnya, lama karena mencari sesuatu, mungkin sampai 1 jam atau kan bisa saja. Atau kalau di Ambon, di Maluku sana kan sering ada mencari apa itu mutiara. Kita juga menyelam, itu kalau menyelam itu nanti kalau munculnya tiba-tiba itu juga berbahaya. Karena apa? Karena pada waktu menyelam itu mungkin gasnya itu bisa larut di dalam darah kita, tapi pada waktu muncul jam setengah turun tuh. Apa? Jam berapa?
Suwe ya, 1 jam lebih ya. Nah, sehingga yang larut itu kalau kita tiba-tiba muncul menjadi lepas seperti yang seperti gelembung gas CO2 yang ada di dalam Coca-Cola itu kalau ada di dalam darah kita cukup berbahaya. Dulu pernah saya contohkan misalnya pada penyelam yang apa itu kok tidak dimasukkan dulu di dalam hyperbaric chamber, tapi kok wah sudah sampai apa diketahui itu menderita penyakit dekompresi mau dibawa ke Jakarta. Kok tidak? Kapalnya dilengkapi dengan hyperbaric chamber-nya. Itu saya yang bukan kesalahan kapal. Ya, insya Allah jangan sampai terjadi lagi. Itu adalah mengenai nah, kemudian kalau kita berada pada ketinggian, tekanan atmosfernya kan juga semakin rendah. Misalnya Mbak Rizda, wah kemendel itu apa? Wah kemendel itu wah. Apa ya Mas? Bahasa Indonesia ini kemendel. Saya nggak usah bawa apa-apa. Berani kok mendaki gunung Mount Everest yang tingginya 9.000 meter. Apa? Sampai di sana. Kalau cuma asal berani saja. Apa? Kok bisa kurang oksigen? Semakin tinggi itu kan semakin rendah. Ya, pada ketinggian sekitar 9.000 meter di atas permukaan air laut itu tinggal sepertiganya tekanan atmosfer yang ada di atas permukaan air laut. Misalnya di tempat kita ini adalah 760 mm Hg, di sana cuma 250 mm Hg. Di mana dari 250 mm Hg itu yang seperlimanya itu adalah oksigen. 250 dibagi 5 berapa? 50. Padahal tubuh kita itu selalu harus dijaga bahwa tekanan parsial oksigen yang ada di dalam darah kita itu adalah sekitar 95 mm. Nah, kalau yang ada di dalam darah 95 mm ada di situ cuma 50, malah metu, malah keluar. Kita kan akan menderita apa yang disebut dengan hipoxia. Mungkin dalam beberapa menit bisa meninggal. Jadi kita sering harus tahu. Baiklah, mungkin itu hanya sekedar ulang yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan, maaf ya kalau ini survei ya, kira-kira gimana Mas? Mas Reza, dengan pertemuan begini ini lebih enak atau lebih sampai atau daripada saya, tapi maaf. Itu termasuk yang sudah tua dan caranya itu adalah konvensional, bisa apa? Mudah-mudahan dengan cara yang sederhana ini saja informasi yang saya sampaikan itu tidak mengurangi kita saudara semua. Kira-kira gimana Mbak Pelia, Mbak Rizka? Kenapa kok saya selalu memanggil Mbak Pelia ini Mbak Rizka? Akan juga sedikit hafal. Enggak apa-apa ya. Mungkin ada pertanyaan? Kan pada orang-orang yang memang tinggal di permukaan ya, itu kan kadar HP-nya memang lebih tinggi ya dok. Iya, pada orang-orang yang di bawah. Nah, itu memang mekanisme mereka karena yang tekanannya semakin tinggi, rendah atau bagaimana ya? Memang betul. Atau bisa maksudnya kalau misalnya saya tiba-tiba pindah ke pegunungan, itu nanti HB saya jadi ada kompensasi untuk lebih banyak. Tapi tidak akan segera. Makanya harus diingat. Orang-orang Eropa, pemain sepak bola Eropa, Belanda, Jerman, Portugis, Spanyol, itu kalau mau bertanding ke Amerika Latin, ke Argentina, ke Brasil, sana kan ruangan Andes yang tinggi. Kan sekitar 3.000 atau berapa itu kan agak rendah. Tidak mau karena agak rendah. Kalau orang di sana karena memang berada di sudah cukup jadi tidak aman. Tapi kalau orang-orang Eropa diajak nanti
mesti kalah. Terus langsung bertanding. Makanya harus beberapa saat untuk karena kalau kita berada pada tempat yang agak rendah tekanan atmosfernya, itu disebabkan karena darah kita kan harus cukup bisa, sehingga kalau pada tempat yang rendah akan memacu eritropoietin itu apa, sehingga akan memacu pembentukan darah sehingga akan biasa. Makanya kalau Mas Reza ini saja yang saya pakai untuk contoh, Mas Reza ada di Cilacap. Cilacap itu kan ya kira-kira nggak sampai 100 meter, dan sudah ya, hampir laut. Betul nggak Mas Reza? Coba kalau Mas Reza pernah jalan ke Dieng, wah mukanya itu sering ngaku lah, itu orangnya biasanya ada apa eritrositnya ada kelebihan di sana juga, agak tinggi, cabinya juga agak tinggi karena memang di sana kan agak rendah biasanya. Tapi kalau kita cuma apa di sana ya, sehingga kalau dulu pada orang-orang yang direhabilitasi misalnya dari penyakit apa sering dibawa ke tempat yang untuk maju pembentukan eritrosit. Itu mungkin ya. Tanya lagi boleh ya? Ya Pak? Tanya lagi ya? Iya, mari. Ya. Tadi kan itu kan berhubungan sama spirometri ya dok. Kalau pengukurannya kan kalau saya lihat itu harus setidaknya 3 kali pengukuran. Pengukuran spirometri ya dok. Iya, iya. Kemudian nanti di rata-rata itu kan kalau misalkan tadi kan langsung 3 kali ya dok. Ya. Kalau misalkan pengukurannya itu sekali dia berhenti kemudian beberapa kali baru berhenti lagi dia. Enggak, karena kalau misalnya itu mudah kok, asal tidak bocor. Karena itu jadi jangan sampai bocor. Bagus kok, saya sudah mencoba sendiri. Tapi kalau terputus-putus nanti kan apa? Karena kadang-kadang kita tidak sering harus menentukan volume residu memakai gas campuran antara helium dengan oksigen. Itu nanti kan kita nafas biasa saja dulu, diukur kapasitas misalnya 3 kali. Nanti kan kita sudah tahu pasti kapasitas dana sekian. Nanti yang terakhir yang mau dihisap itu adalah yang mau diinspirasi itu adalah campuran dari oksigen dan helium. Termasuk kan helium dan oksigen. Tidak ada, ini kan bisa dia itu ya. Nanti kan sudah mengambil dari itu. Nanti terus yang diekspirasikan. Nah, yang diinspirasikan itu adalah kan cuma helium dan oksigen. Heliumnya kan tidak dipakai untuk pernafasan, kalau oksigennya kan terpakai di dalam pernafasan. Maka harusnya oksigen kan sama. Maka dengan hukum Boyle, P1 kali P1 dengan P2 kita akan bisa menemukan volume residu atau kapasitas total dari paru-paru kita. Ya. Asal bisa. Tapi kalau kita mengukur yang besar yang apa, itu kan lanjut misalnya untuk mengukur FEB1 untuk apa itu kan. Kita mau mengukur peak flow dari aliran, mengukur MPV itu kan wah berkali-kali kita kan tidak sampai kapasitas kita. Tapi kalau kapasitas itu pelan-pelan saja. Kalau bukan yang untuk force-nya kan nggak usah cepat kan bisa sampai tidak bisa masuk dan keluar. Bisa Pak mudah Pak. Enggak kalau sampai akan kekurangan oksigen Pak. Besok ya itu sayangnya. Mahasiswa itu sok nggoda kancane yang apa menggoda temannya yang baru diukur yang dia sudah perlu agak ketawa lepas apanya sudah gagal kalau sudah apa. Tapi kalau kita tenang. Ada lagi? Ayo Mbak Felian, Mbak Tina, kalau ada yang mudah-mudahan yang ditanyakan itu ya jawabannya memuaskan lah ya. Gimana ini sudah? Ini cuma sampai jam 3 loh Pak, Jumat tadi. Tadi kok enggak apa masih kuliahnya sudah selesai kok enggak ada yang kalau mungkin lupa enggak dia. Untung dicek. Saya juga lupa waktu yang 8 ini.
Baiklah, kalau kita rasa sudah cukup ya. Kita akhiri saja, walaupun tadi kita tidak berdoa, maka agar apa yang kita bicarakan ini bisa lebih mudah kita pelajari lebih apa, maka marilah kita berdoa menurut percayaan kita. Mari kita berdoa mulai. Terima kasih. Gimana? Kira-kira gimana? Bisa enggak ya? Informatif enggak ya? Yang dari sampaikan gimana? Kira-kira saya tanpa apa-apa ya, tapi ya kira-kira ngalor ngidul ramah. Artinya itu keluar dari apa yang harusnya diambil. Ya. Tapi dari respirasinya kan masih bisa enggak, artinya itu ya walaupun ada ya. Basicnya dapat. Basicnya dapat kami. Basic dari banyak contoh aplikatif juga. Apa? Banyak contoh yang aplikatif. Terima kasih. Terima kasih dokter.